Industri otomotif akan selalu berubah. Yang dulunya mobil manual menjadi mobil yang paling difavoritkan oleh kebanyakan orang. Saat ini, transmisi manual malah sudah ditinggalkan dan sudah diganti ke transmisi matic. Di transmisi matic pun juga sudah berubah. Yang dulunya produsen lebih senang menggunakan transmisi jenis AT, saat ini produsen malah lebih senang dengan transmisi CVT. Alasannya jelas, selain kenyamanan, efisiensi produksi juga menjadi alasan yang cukup kuat untuk mengganti AT ke CVT. Menariknya, bukan transmisi aja yang sudah berubah dan mulai ditinggalkan oleh produsen, karena konfigurasi mesin juga sudah mulai ditinggalkan. Yang mana dulu kebanyakan mobil, khususnya mobil produsen Jepang, hampir semuanya menggunakan mesin berkonfigurasi SOHC. Dan alasannya sebenarnya cukup menarik, karena mau bagaimanapun, teknologi SOHC menawarkan keseimbangan yang cukup sempurna untuk biaya produksi yang murah, efisiensi BBM yang tinggi, konstruksi mesin yang simpel dan kompak, dan yang pasti mobil bisa memiliki torsi bawah yang besar. Makanya kita hampir jarang banget ngeluh kalau mobil bermesin SOHC itu lemot di tarikan bawah. Karena emang salah satu kelebihan mesin SOHC, torsi bawahnya cukup besar. Namun saat ini, hampir seluruh produsen yang memproduksi mobil di atas tahun 2024, hampir semuanya sudah menggunakan mesin DOHC. Bahkan di mobil hybrid pun juga sudah menggunakan mesin DOHC. Pertanyaannya, kenapa produsen meninggalkan mesin SOHC dan berpindah ke mesin DOHC? Jika mobil kalian bermesin 1500cc, DOHC, dan transmisinya CVT, banyak-banyaklah bersabar untuk tarikan bawahnya, karena kalian akan merasakan beban yang luar biasa berat. Misalnya di Honda HR-V generasi terbaru. Mobil tersebut menjadi lemot banget di putaran bawahnya, dan hal ini bisa terjadi karena mesinnya berubah ke DOHC. Kenapa DOHC lemot? Secara teknis, cara kerja mesin DOHC, mesin tersebut akan menggerakkan dua noken as dan komponen katup yang jumlahnya 2 kali lipat lebih banyak dari mesin SOHC. Karena mesin tersebut menggerakkan komponen lebih banyak, berarti mesin akan membutuhkan energi dan usaha yang lebih besar hanya untuk memutar komponen-komponen ini di awal start. Selain itu, di mesin DOHC, kecepatan aliran udaranya juga lebih rendah dari mesin SOHC, yang mana DOHC umumnya menggunakan 4 katup per silinder, dan pada RPM volume udara yang bisa dihisap mesin masih sedikit. Karena udara yang dihisap ke intake port sedikit, maka udara tersebut akan mengalir secara lambat yang pada akhirnya hal ini membuat campuran bahan bakar tidak bercampur dengan sempurna dan pembakaran jadi kurang optimal. Tapi semua ini beda cerita kalau udah ditarikan atas. Ketika bukaan katup sudah terbuka dan udara sudah masuk lebih banyak, tenaga sesungguhnya dari mesin DOHC baru keluar. Namun jika ada kekurangan yang bisa dibilang ini cukup nyebelin karena mobil jadi lemot di awal, tapi kenapa produsen malah migrasi dari SOHC ke DOHC? Jawabannya tentu aja DOHC adalah mesin masa depan yang lebih ramah dan efisien. Regulasi emisi adalah salah satu musuh utama produsen. Kenapa? Ya karena ketika regulasi emisi berubah, produsen harus mendevelop ulang mesinnya supaya bisa tembus regulasi baru. Dan DOHC adalah jawabannya. Dan hal ini bisa terjadi karena mesin DOHC memiliki dua noken as terpisah. Dan hal ini memungkinkan ECU mengatur waktu buka tutup intake dan katup buang secara mandiri. Karena adanya hal ini, pembakaran jadi lebih bersih. Kalau pembakaran lebih bersih, tentu aja emisi bisa lebih dikontrol. Tapi bukannya di awal katanya mesin DOHC menghasilkan pembakaran yang tidak sempurna, makanya jadi lemot. Gimana dengan emisi di tarikan awalnya? Menurut artikel yang ada, pada putaran rendah, memang mesin DOHC tidak terbakar dengan sempurna dan bisa menghasilkan 70% emisi lebih banyak daripada ketika bekerja di waktu ideal. Tapi produsen sudah memfilter emisi itu juga dengan memanaskan katalis sistem secara cepat. Selain itu, uniknya mesin DOHC adalah biasanya mesin DOHC akan memiliki busi tepat di tengah mesin, dan hal ini berfungsi agar letupan api dari busi bisa menyebar merata ke segala sudut piston. Hasilnya adalah jumlah bensin yang tidak terbakar sempurna di awal bisa ditekan semaksimal mungkin. Jadi ya, walaupun di awal pembakarannya cukup buruk, tapi teknologi sudah bisa menekan hal tersebut. Cuman ya gitu, resikonya ya lemot aja. Namun di luar dari ini semua, sebenarnya ada satu tujuan yang pasti kenapa produsen mulai beralih ke mesin DOHC selain alasan emisi, yaitu direct injection. Ya, dalam beberapa tahun terakhir, direct injection menjadi marketing utama oleh produsen mobil. Namun apa fungsi dari direct injection ini? Jadi diketahui juga, cara kerja direct injection sebenarnya sangat berbeda dengan mesin zaman dulu, yang mana direct injection akan langsung menyemprotkan bensin bertekanan tinggi ke dalam ruang bakar, jadi tidak melalui intake manifold lagi. Karena adanya hal tersebut, tentu aja efisiensi BBM jadi lebih tinggi karena pembakaran terjadi secara langsung. Selain itu, di putaran atas, efek penguapan bensin yang bertekanan tinggi yang langsung disemprotkan ke dalam silinder akan menciptakan efek pendinginan di ruang bakar. Karena adanya suhu yang lebih dingin ini, tentu aja bisa meningkatkan kepadatan udara yang masuk, yang pada akhirnya juga tenaga yang dihasilkan bisa lebih konsisten dan lebih bertenaga. Dan terakhir, dengan direct injection, mobil jadi anti ngelitik. Kenapa bisa? Jawabannya ya karena rasio kompresinya bisa lebih tinggi.
Ya, mesin DOHC akan selalu memiliki rasio kompresi yang lebih tinggi dari SOHC. Dan hal ini bisa terjadi karena mesin memiliki sistem pendinginan yang lebih baik. Ya, kurang lebih alasannya seperti itu. Namun pertanyaan terakhirnya adalah, kita kesampingkan emisi terlebih dahulu. Lebih baik mana, mesin SOHC atau DOHC secara performa? Jawabannya DOHC. Walaupun mesin DOHC lemot di tarikan bawah, tapi DOHC secara keseluruhan masih lebih baik dari mesin SOHC. Misalnya di mesin DOHC, mesin tersebut bisa menghasilkan RPM yang lebih tinggi. Sedangkan mesin SOHC, RPM yang dihasilkan lebih rendah. Makanya ketika di jalan tol dalam kecepatan tinggi, mobil DOHC akan dengan mudah melakukan overtake atau cruising dengan nyaman. Ini adalah kemenangan yang paling mutlak untuk mesin DOHC. Namun, lebih awet mana, mesin DOHC atau SOHC? Kalau mau ngomongin keawetan, tentu aja SOHC masih jadi pemenangnya. Kenapa? Jawabannya part bergeraknya jauh lebih sedikit daripada mesin DOHC. Dan yang paling bisa terlihat adalah di noken as. SOHC hanya memiliki satu noken as. Selain itu, mesin SOHC juga tidak memiliki sistem keteng yang serumit DOHC. Kemudian karena karakter mesin SOHC bermain di RPM rendah hingga menengah, mesin SOHC biasanya juga akan jarang dipaksa bekerja pada suhu ekstrim. Dan hal ini membuat komponen seperti seal, klep, dan piston memiliki masa pakai yang lebih panjang. Karena masalah keawetan inilah, beberapa produsen sebenarnya masih menggunakan mesin SOHC sampai saat ini, seperti Suzuki APV yang menggunakan mesin G15A. Karena ya mobil niaga seperti ini tidak mementingkan efisiensi, yang penting awet, ya kan? Jadi secara keseluruhan, mesin SOHC ditinggalkan alasan utamanya tentu aja emisi. Namun selain emisi, kompresi tinggi juga dicari oleh produsen. Kenapa? Bukan untuk tenaga tujuannya, tapi untuk mendapatkan efisiensi BBM yang jauh lebih efisien. Semakin tinggi kompresi, semakin panas mesinnya, maka BBM-nya akan semakin irit. Ini adalah peta persaingan sesungguhnya untuk produsen mobil saat ini. Tidak irit sama dengan tidak laku. Makanya mereka rela merubah konfigurasi mesinnya ke DOHC. Salah satunya yaitu tadi Honda HR-V. Ini adalah contoh yang paling relevan untuk saat ini. Honda rela meriset mobilnya dari SOHC ke DOHC hanya untuk memenuhi regulasi dan mendapatkan efisiensi BBM yang lebih tinggi. Dan hal ini cukup terbukti. Jika dilihat di atas kertas, HR-V yang masih menggunakan mesin SOHC yang berkode L15Z di atas kertas memiliki konsumsi BBM sekitar 11-12,5 km per liter untuk dalam kota dan 15-16 km per liter untuk luar kota. Sedangkan untuk varian terbaru yang menggunakan mesin DOHC dengan kode L15ZF, mobil ini bisa menghasilkan konsumsi BBM di 12,5-14 km per liter dalam kota dan 17-19 km per liter untuk luar kota. Kenapa perbedaannya sedikit? Ya, karena perbedaan kompresinya juga sedikit. Di HR-V SOHC memiliki kompresi di 10,3 banding 1, sedangkan di HR-V DOHC ada di angka 10,6 banding 1. Dengan perbedaan 0,3 aja bisa memiliki perbedaan konsumsi BBM 2 km. Bagaimana jika dijadikan 11 banding 1? Tentu aja akan menjadi lebih irit lagi, iya kan? Itulah alasan kenapa produsen meninggalkan SOHC dan beralih ke DOHC. Gimana nih menurut kalian? Lebih baik mana? SOHC atau DOHC? Komen di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.